Ada 3 nama laki-laki yang pernah singgah di hati Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Yang pertama adalah seorang perwira Angkatan Udara, Letnan 1 Udara Surindro Sutijarso. Dan yang terakhir adalah seorang aktivis pemuda bernama Taufik Kemas. Sedangkan di antara keduanya ada sosok bernama Hasan Gamal Ahmed Hasan, seorang mantan diplomat Mesir. Meski sangat singkat, hanya 3 bulan saja, tapi hubungan Megawati dengan mantan diplomat Mesir ini menyedot perhatian publik dan sangat menghebohkan di tahun 1972. Majalah Tempo edisi 20 Juli 1972 menulis laporan tentang berita pernikahan Mega yang menghebohkan itu. Padahal pada masa itu, Megawati sangat jarang tersorot oleh publik, berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kakaknya, Guntur, pernah aktif ikut kampanye PNI dalam pemilihan umum tahun 1971. Adiknya, Rahmawati, pandai berpidato seperti selama hari-hari berkabung wafatnya Bung Karno. Sedangkan adiknya yang lain, Sukmawati, menjadi mahasiswa seni tari di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta serta pernah main drama untuk teater populer. Sementara, Megawati jarang sekali tampil di depan publik. Namun di bulan Juli itu, Megawati yang pendiam itu menjadi bulan-bulanan berita di berbagai koran. Dia yang kala itu masih berusia 25 tahun muncul di halaman pertama koran-koran ibu kota berkaitan pernikahannya dengan bekas diplomat Mesir bernama Hasan Gamal Ahmed Hasan. Semua bermula dari iklan kecil di sebuah surat kabar ibu kota yang menampilkan pengumuman bahwa telah menikah Hasan Gamal A.H dengan Nyonya Megawati Soekarno Putri pada tanggal 27 Juni 1972 di kota Sukabumi. Keesokan harinya, kontan keluar bantahan dari ibunda Megawati, Ibu Fatmawati, bahwa tidak betul pernikahan itu. Fatmawati menolak mengakui pernikahan tersebut. Demikian pula keluarga besar Bung Karno. Bahkan pada pagar rumah Fatmawati di Jalan Sriwijaya dipasang papan larangan masuk untuk Hasan. Larangan itu hanya ditujukan untuk si Hasan, bukan orang lain. Begitu kata adik Megawati, Rahmawati, seperti ditulis majalah Tempo. Lalu Guntur Soekarnoputra menggugat keabsahan pernikahan itu ke Pengadilan Agama Jakarta dengan didampingi oleh Dr. Andes Sumaji sebagai pengacaranya. Dasar gugatan adalah suami Megawati yang pertama, Letnan 1 Udara Surendra, belum pasti meninggal walaupun diberitakan hilang sejak 22 Januari 1970. Wajar saja jika keluarga besar Fatmawati begitu sewot kepada Hasan. Laki-laki Mesir yang tinggal tak jauh dari rumah Fatmawati itu memang bukan orang asing bagi keluarga Bung Karno. Hasan pertama kali datang sebagai wakil kedutaan Mesir menyampaikan duka cita atas wafatnya Bung Karno. Keluarga Bung Karno tidak curiga karena dia datang menyampaikan duka cita dan bahkan mewakili kedutaan besar. Setelah kedatangan pertama, Hasan semakin sering bertamu. Kira-kira dia sudah berkunjung 50 kali selama kami kenal. Begitu kata Guntur. Rupanya kedatangan Hasan ini punya maksud dan tujuan lain, yakni mendekati Megawati. Saat itu Megawati tengah berduka. Sudah berbulan-bulan tidak ada kabar berita soal sang suami yang hilang di perairan Biak. Tentang Hasan ini, Fatmawati berkata, mulutnya selalu manis apalagi ditambah muka yang tampan. Rupanya itulah yang dia jual, begitu kata Fatmawati. Keluarga Fatmawati tidak setuju lantaran nasib Surindro belum jelas kabarnya. Sementara Hasan merasa tak ada yang salah dengan pernikahan itu. Dia hanya mau membatalkan pernikahan jika Megawati sendiri yang menghendaki. Perbedaan pendapat inilah yang berujung sidang di Pengadilan Agama Jakarta. Pengadilan kemudian membatalkan pernikahan itu. Usia pernikahan Hasan dan Megawati hanya berumur kurang dari 3 bulan. Suami pertama Megawati, Letnan 1 Udara Surindro, adalah pilot TNI Auri. Surindro yang tinggi jangkung dan berwajah ganteng di kalangan rekan-rekannya kerap disapa dengan panggilan Pacul. Surindro adalah sahabat karib dari Guntur Soekarnoputra, kakak Megawati. Konon, Gunturlah yang menjodohkan Mega dengan Surindro. Pada 1 Juni 1968, Surindro menikah dengan Megawati. Dari pernikahannya, dia dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Setelah menikah dengan Surindro, Megawati tinggal jauh dari Jakarta.
Pasangan ini tinggal di Kompleks Angkatan Udara di Madiun, Jawa Timur. Saat Megawati sedang mengandung Prananda, datang kabar duka. Pesawat yang dipiloti Surindro dan mengangkut 7 awak hilang di perairan Biak. Peristiwa itu terjadi pada 22 Januari 1970, persis sehari sebelum ulang tahun Megawati yang ke-24. Saat itu suami Megawati itu tengah memiloti pesawat Skyvan T-701, pesawat angkut militer dengan twin engine yang memiliki kemampuan untuk menurunkan pasokan, transportasi pasukan, dan menerjunkan pasukan trooper yang mampu terbang dan mendarat dengan lintasan pacu yang pendek. Hilangnya suami pertama Megawati itu sempat menebarkan berbagai gosip di masyarakat, khususnya di kalangan pendukung Soekarno, bahwa Surindro sengaja dihilangkan oleh penguasa pada waktu itu. Maklum, kecelakaan itu hanya terpaut 4 tahun setelah jatuhnya Soekarno pada tahun 1966. Apalagi pada saat itu rezim Orde Baru sedang getol-getolnya menghukum pendukung Soekarno. Bahkan keluarga Soekarno pun termasuk yang diisolir. Tapi gosip itu hanyalah gosip yang tidak bisa dibuktikan. Setelah berbulan-bulan pencarian terhadap Surindro dan 7 orang awak pesawatnya tak membuahkan hasil, akhirnya Surindro pun dinyatakan hilang. Lalu pada 9 Desember 1972, Kepala Staf Angkatan Udara mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 November 1972, Letnan 1 penerbang Surindro dinyatakan gugur dalam tugas, dan dia dinaikkan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi menjadi Kapten Penerbang Anumerta. Pasca pembatalan pernikahan kedua Megawati, akhirnya Mega menemukan cinta sejatinya. Lelaki itu adalah Muhammad Taufik Kemas, seorang aktivis di GMNI. Megawati dan Taufik menikah di akhir Maret 1973. Dari pernikahannya itu lahirlah Puan Maharani. Konon, Taufik Kemas sendiri jauh sebelum perkenalannya dengan Megawati sudah meyakini bahwa dirinya akan mempersunting putri sang proklamator itu. Suatu ketika di tahun 1966, ketika itu Taufik dipenjara oleh rezim Orde Baru. Di sel tahanan Kodam Sriwijaya di Palembang, dia dengan percaya diri menyampaikan ke sahabatnya bahwa suatu hari nanti dia akan mempersunting Megawati. Taufik memamerkan foto Megawati yang ada di sebuah majalah dan menyatakan bahwa perempuan itu adalah calon istrinya. Sahabatnya itu tentu saja hanya menganggap Taufik berkelakar. Sahabatnya hanya meminta Taufik agar jangan bermimpi. "Kita ini rakyat biasa, dia itu anak presiden," begitu kata karibnya itu. Tapi Taufik tak peduli. "Kalau kau tak percaya, lihat saja nanti," begitu kata Taufik seperti dikutip dalam bukunya Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam. Keluar dari sel tahanan Kodam Sriwijaya, Taufik diminta angkat kaki dari Palembang. Di Jakarta, Taufik yang menjadi ketua GMNI Palembang makin erat menjalin hubungan dengan sesama aktivis nasionalis, seperti kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra, dan Suryadi. Pada Juli 1971, Guntur mengajak Taufik dan beberapa aktivis pemuda Jakarta seperti Pandana Baban berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Pulang dari Blitar, mereka mampir ke rumah Megawati di Kompleks TNI Angkatan Udara Madiun. Saat itulah pertama kalinya saya berkenalan dengan Taufik, begitu kata Megawati. Kurang dari 2 tahun kemudian, seperti yang disampaikan Taufik kepada sahabatnya, Megawati berhasil dipersuntingnya. Sebenarnya jauh sebelum pertemuan itu, bahkan sebelum Mega menikah dengan suami pertamanya, Guntur Soekarnoputra telah menceritakan sosok Taufik Kemas kepada Megawati. Di tahun 1964, Guntur menceritakan Taufik sebagai teman di perkumpulan inti pembina jiwa revolusi yang memiliki perilaku baik. Si Bule, begitu Guntur menyebut nama panggilan Taufik Kemas karena yang bersangkutan berperawakan jangkung dan berkulit putih. Selain itu, karena dia dinilai ganteng dan santun. Akhir Maret 1973, Taufik dan Megawati melangsungkan pernikahan dengan sebuah pesta sederhana di Panti Perwira Jalan Perapatan, Jakarta Pusat. Dalam resepsi itu, kedua mempelai dihias secara adat pengantin Palembang. Taufik didampingi ibundanya, sedangkan Megawati didampingi Guntur dan Rahmawati. Kedua mempelai tak didampingi oleh ayah masing-masing karena memang telah tiada. Di antara undangan-undangan yang hadir saat itu nampak juga tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia, antara lain Dr. Johannes Lemena, Ali Sastro Amijoyo, Komodor Udara Surya Dharma, dan Wilopo.
Megawati memasuki pernikahannya itu dengan membawa dua putra dari Surindro, yakni Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Kemudian sekitar setahun setelah menikah, yakni pada tahun 1974, Taufik dan Megawati dianugerahi seorang putri, Puan Maharani. Kepada ketiganya, Taufik tidak pernah membeda-bedakan kasih sayangnya. Sikap Taufik ini membesarkan hati Megawati. Rumah tangga Taufik Kemas dan Megawati tidak bisa dilepaskan dari situasi politik yang terjadi kala itu. Pasangan suami istri ini mengarungi bahtera kehidupan yang penuh gejolak, yang tak jarang membadai karena keduanya merupakan musuh politik Orde Baru. Status Taufik Kemas sebagai Soekarnois yang juga mantan tahanan politik dan Megawati yang merupakan putri tertua Bung Karno membuat rumah tangga mereka mendapat tekanan politik dari pemerintahan Orde Baru. Bahkan kehidupan sosial mereka dibatasi yang berimbas pada kehidupan ekonomi mereka. Berbagai rintangan mereka hadapi, mulai dari intimidasi dan penggembosan Mega sebagai Ketua Umum PDI yang berpuncak pada peristiwa 27 Juli 1996. Semua dihadapi pasangan ini dengan tegar. Ketegaran itu kemudian mengantarkan Megawati dan partainya menjadi pemenang pemilu 1999. Dan kemudian di tahun 2001, Putri Sang Proklamator menjadi Presiden Republik Indonesia kelima.